Salamku dididikan dengan idealisme bagaimana sekolah Quran itu bisa tidak hanya menanamkan dari sisi kognitif, tapi juga bagaimana karakter Quran itu benar-benar terbangun dalam jiwa anak-anak secara internal. Karena itu kami mencoba meramu kurikulum secara integratif dan terpadu dalam lingkungan yang asri, nyaman. Ya, jadi di sini ada 4 kurikulum, kurikulum Quran, kepesantrenan, kemudian kurikulum kepemimpinan atau leadership, sama kurikulum Diknas. Ya, jadi di Salamku ini kita punya konsep pendidikannya adalah learning by doing, kemudian juga kita by deep active learning. Dan kita berusaha supaya anak-anak itu merasakan sendiri apa yang mereka butuhkan, dan mereka nanti diperkaya dengan pola-pola kehidupan keseharian mereka gitu. Dari segi tahsin kami menggunakan metode Usmani. Kemudian tilawah kami menggunakan program 10 menit per 2 jam. Ini dari metode tes. Jadi setiap 2 jam sekali para siswa membaca Al-Quran selama 10 menit. Dan alhamdulillah dengan metode ini siswa bisa khatam 1 hari 1 juz. Kemudian yang kedua, tahfidz, kami juga menggunakan metode tes. Adapun dari segi targetnya juga kami menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, tadabbur atau tafsir, yakni memahami ayat-ayat Al-Quran baik dari arti kata per kata maupun secara maknawi. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi siswa belajar untuk menyampaikan isi Al-Quran, ceramah seperti itu. Jadi siswa belajar untuk mempresentasikan, menyampaikan. Yang terakhir adalah tatbik. Tatbik adalah penerapan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kurikulum kepesantrenan, kami mengadaptasi 2 sumber. Sumber yang pertama dari Kementerian Agama. Yang kedua, sumber untuk kurikulum kepesantrenan adalah dari Mapadi. Adapun yang bersumber dari Kementerian Agama atau Kemenag, kami mengambil semua materi yang disajikan dalam kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Sumber kurikulum yang kedua, kurikulum dari Mapadi, Majelis Pondok Pesantren dan Ma'had Dakwah Indonesia. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan praktek ibadah, kemudian penguatan ulumul syar'i, selain tadi didapatkan dari Kementerian Agama melalui kurikulum yang terbaru saat ini, dipadukan dengan kurikulum dari Mapadi. Kemudian di kurikulum yang ketiga apa, Bah? Leadership ya? Leadership itu kita ada ini ya, ada proyek-proyek PBL ya. Jadi apa itu PBL, Bah? PBL itu Project Based Learning. Jadi di situ anak-anak itu memang dikasih kesempatan untuk mengelola dirinya sendiri sehubungan dengan acara tersebut gitu. Jadi misalnya ada acara maulid, nah mereka kemudian mendefinisikan tuh mereka mau ngerjain apa, entah itu dekorasinya gitu ya. Di samping itu juga nanti di leadership itu juga nanti mereka menjadi pengurus sekolah semacam OSIS gitu ya. Pelajaran Diknas kita memang berusaha untuk memberikan materi-materi yang secara Diknas itu ada di rapot gitu. Jadi hampir semua pelajaran itu lengkap kita ajarkan gitu dengan cara pembelajaran yang kita perkaya dengan model pembelajaran tadi, langsung ke alam, praktik sebanyak mungkin, ditambah lagi nanti ada fun learning-nya gitu. Sekarang kalau tidak ada ujian nasional itu berarti mereka menyiapkan diri untuk ujian-ujian masuk sekolah jenjang berikutnya. Jadi tergantung nanti sekolah mana, kebutuhan untuk kemampuan kognisinya, kemampuan penguasaan materi pembelajaran Diknasnya itu penting, maka mereka bisa diperkaya dengan menggunakan jam-jam di luar jam pembelajaran reguler. Jadi kayak semacam penambahan materi. Itu yang kita lakukan di sini. Dari 4 kurikulum itu kita menggunakan konsep sekolah alam ya. Jadi bagaimana kita mengolahnya menjadi fun learning yang kelihatannya main gitu ya, santai, tapi
ada pembentukan karakter di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata alhamdulillah dengan metode seperti itu lulusan dari Salamku, SMP Salamku Cendikia ini berhasil diterima di sekolah lanjutannya sesuai dengan minatnya siswa masing-masing ya. Ya alhamdulillah kemarin ada lomba yang diselenggarakan se-Jabodetabek ya. Itu dari utusan Salamku meraih juara 1 untuk lomba tahfiz 2 juz. Setiap angkatan itu selalu selama 3 tahun ada yang menyelesaikan 30 juz hafalan setoran hafalan 30 juznya. Selama saya di sini, saya menghafal Quran dengan cukup serius dan cukup banyak juga. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki cukup banyak hafalan Quran berkat teknik menghafal yang ada di Salamku ini. Jadi sebelum masuk sini itu dulu saya cuma punya hafalan tuh 1,5 juz doang. Dan tapi alhamdulillah sekarang saya tuh punya hafalannya udah mau 15 juz kayaknya. Terus kalau untuk pembelajarannya, terkadang kita itu kalau pelajaran IPA melaksanakan praktikum, jadi kita tuh makin paham dengan apa yang kita pelajari ya, karena kita kan udah melaksanakan prakteknya. Pokoknya seru deh sekolah di Salamku. Ayo masuk Salamku. Fasilitas pendukung ya, alhamdulillah kita sih sudah menyiapkan beberapa fasilitas pendukung, terutama yang akan membantu para siswa itu untuk mengembangkan minat mereka ya. Jadi karena kita boarding school, kita punya asrama tentu saja, kita punya asrama untuk ikhwan dan akhwat terpisah. Kemudian nanti ada kelas-kelas yang juga dekat dengan asrama, jadi mereka tidak perlu bersusah payah gitu untuk ke kelas dan belajar. Kemudian ada masjid, di mana aktivitas ibadah kita bisa konsentrasi di situ, baik dari mulai bangun tidur gitu ya, dari tahajud sampai menjelang tidur gitu bisa kita menggunakan masjid sebagai sarana untuk ibadah mereka gitu. Kemudian juga kita melengkapi diri dengan beberapa saung yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk pembelajaran juga. Kemudian juga kita menyediakan lapangan bola, ada lapangan bola di belakang. Kemudian kita punya sedikit lapangan untuk berlatih panahan. Bisa kita juga jadikan juga lapangan badminton ada. Kemudian kita melengkapi diri ada kolam renang yang untuk paling tidak mereka bisa bergembira bermain air gitu. Kemudian untuk lapangan yang lain kita juga punya lapangan basket dengan 1 ring. Kemudian lapangan yang sama bisa kita gunakan juga untuk lapangan voli. Sementara ini seperti di belakang ini kita juga sudah melengkapi diri dengan laboratorium komputer, di mana nanti anak-anak bisa memanfaatkannya untuk kalau mereka berminat dengan komputer, mereka bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian lab yang lain kita punya adalah lab IPA. Lab IPA kita punya dengan peralatan yang lumayan lengkap. Oh, ada juga resto ya, tempat untuk siswa kalau makan itu mereka di resto. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, kita juga menyiapkan laundry buat anak-anak untuk pakaian mereka gitu. Jadi laundry itu disediakan untuk baju-baju yang besar gitu ya. Sementara untuk kemandirian mereka tetap belajar untuk mencuci sendiri. Nah, alhamdulillah sejak pertama kali saya masuk dari kelas 7 sampai saat ini saya sudah berhasil menuntaskan ziyadah saya 30 juz. Sekolah ini memang mengkhususkan tahfiz, di mana banyak sekali kegiatan yang berasal dari Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi. Sekolah ini unik loh. Kapan lagi coba? Sekolah ini tuh meskipun sekolah tahfiz, tapi sekolah ini mengharuskan untuk siswa-siswinya membaca buku atau novel, karena itu merupakan salah satu cara untuk membangun daya berpikir kritisnya siswa. Salah satu keunikan yang dimana itu menjadi minat saya, dan alhasil saya sangat menyukai bidang bahasa dan sastra. Jadilah manusia yang bermanfaat. Manusia baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kerjasama ya, alhamdulillah kita kalau kerjasama memang sesuatu yang tentu saja kemarin kita prioritaskan gitu. Untuk Quran saja kita bekerja sama dengan lembaga yang sudah mapan gitu seperti Usmani gitu ya. Kemudian juga dengan metode tes gitu sebagai bagian dari bagaimana kita bisa memanfaatkan pola-pola pengajaran yang sudah ada gitu, sudah baku
Nah, tinggal kita manfaatkan tentu saja dengan cara bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut. Kami bekerja sama dengan Sekolah Alam Indonesia dalam pembuatan kurikulum Sekolah Alam Quran ini. Kemudian juga cocok untuk aktivitas selama 24 jam. Aktivitasnya bisa dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan. Kita mendapat pelatihan dari guru-guru Sekolah Alam Indonesia, terutama dalam konsep fun learning, sehingga bisa dihasilkan sebuah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kami juga tergabung dalam jaringan Sekolah Alam Nusantara. Kita terlibat juga dalam Jambore Guru jaringan Sekolah Alam Nusantara di Bandung tahun lalu. Kita bisa share info gitu bagaimana mengelola kegiatan-kegiatan di sekolah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sedang berkembang di jaringan Sekolah Alam Nusantara. Itu pola-pola hubungan kita dengan sekolah alam lainnya gitu ya. Anak saya yang pertama angkatan 3 ya, alhamdulillah di Salamku bisa menyelesaikan 30 juznya. Dan anak yang kedua masih proses untuk menyelesaikan. Menurut saya Salamku itu sekolah yang luar biasa ya. Jadi anak-anak itu merasa di sana itu nyaman, senang ya, karena kan memadukan antara sekolah alam dengan pesantren. Jadi happy-nya dapet, pelajaran agamanya dapet, ya tahfiznya dapet, tahsinnya dapet. Ya luar biasa lah ya. Saya senang, saya bahagia sekali kedua anak saya bisa bersekolah di SMP Salamku Cendekia Boarding School. Dengan cerita dari anak-anak gitu kan, mereka sangat antusias, bahagialah dalam menuntut pelajarannya gitu, karena kan mungkin kalau saya beberapa punya anak itu ada yang belajar di tempat lain itu dia agak terbebani karena dikejar-kejar setoran atau dikejar-kejar target-target pelajaran. Kalau ini enggak, kemarin sempat cerita karena bahagia dia dapat hal-hal yang baru, kecenderungan atau minat dan bakatnya mereka itu bisa disalurkan sehingga mereka itu lebih fun, lebih bahagia dalam menuntut ilmunya. Karena pada saat dia nggak bahagia atau merasa terbebani, kayak akan berasa susah untuk menerima ilmu-ilmunya. Selama 3 tahun belajar di Salamku Cendekia ini, merasa senang dan nyaman dengan lingkungannya yang asri dan banyak pohon, banyak alam-alam. Selain itu, Salamku juga tempat yang enak untuk belajar dan pelajarannya cepat masuknya gitu. Dan guru-gurunya juga mendukung pembelajaran dengan nyaman gitu. Dari kurikulum tahfiznya, guru-gurunya juga musyrifnya juga mendukung supaya selesai 30 juz dibimbing dari nol, dari belum bisa baca Al-Quran sampai bisa selesai 30 juz. Saya senang bisa mendapatkan teman-teman yang baik, asik, seru, guru-guru yang pengertian, bisa diajak curhat. Intinya seneng dah bisa ketemu semuanya. Yang kedua, walaupun kami angkatan pelopor, tapi kami dapat melewatkan semuanya dengan bahagia dan tetap banyak canda dan tawa. Yang ketiga, tempat di Salamku PW, sejuk, enak, banyak hijau-hijau, kayak di villa-villa gitu loh. Jadi belajar sama ngafalnya dapat banyak banget moodnya. Yang keempat, soal makanan. Nah ini nih yang bakalan selalu diingat. Makanannya paling mantep, enak, sehat, dan tiap hari pasti selalu beda-beda menunya. Dan yang terakhir, kegiatan di Salamku itu anti mainstream, apalagi pas kemarin naik gunung. Jadi kayak kepengen naik ulang bareng-bareng lagi gitu. Banyaklah kenangannya, apalagi pas masih zaman-zaman kelas 7. Al-Quran adalah cahaya penerang hidup kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita dengan Al-Quran, pada diri kita, pada anak didik kita, pada seluruh keturunan kita. Sekolah Alam Quran Cendekia adalah sebuah pesantren yang bertekad kuat untuk menumbuhkan karakter Quran pada anak didiknya. Mari bergabung bersama komunitas Sekolah Alam Quran Cendekia. Harapan kami tentunya Salamku bisa berkontribusi untuk membangun generasi Qurani yang tangguh,
yang kita semua harapkan ke depan bisa membangun Indonesia, bangun peradaban dunia. Ayah dan Bunda, terima kasih banyak untuk doa dan segala dukungannya. Kini, alhamdulillah, Ananda telah berhasil menjadi hafidhah biidznillah. Doakan selalu agar Ananda terus bisa menjaga hafalan Al-Quran Ananda, sehingga kita semua kelak bisa masuk surga Allah bersama-sama. Karena Ananda dapat membawa 10 orang untuk turut serta dan memakaikan mahkota untuk ayah dan bunda di surga. Kita semua selalu dalam limpahan rahmat, ridho Allah dalam kasih sayangnya. Dan betapa nikmatnya saat kita semua berkesempatan melihat wajah Allah yang maha mulia di surga.